Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal nomor 4 ya. Di mana soalnya ini cukup panjang. Salah satu adab makan dan minum adalah tidak berlebihan atau secukupnya. Minum yang cukup dapat membantu sistem urinaria kita. Sistem urinasi adalah salah satu sistem organ dalam ekskresi yang bertugas membuang limbah, racun, hormon, garam, besi, hidrogen, dan air yang tidak diperlukan lagi di dalam tubuh. Salah satu organ yang menyusun sistem urinaria adalah ginjal. Fungsi ginjal diantaranya adalah mengatur kadar pH atau derajat keasaman di urin sebagai manifestasi dari pengaturan pH, derajat keasaman di dalam tubuh yang dilakukan oleh tubulus proksimal dan tubulus distal, TKP dan TKD. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa bagian tubulus proksimal dan distal berkaitan dengan pengontrolan pH di dalam urin? Itu pertanyaannya. Apakah optionnya A, karena ada transport aktif Na dan Na plus dan Cl min di TKP dan TKD, ataukah karena ada transport aktif Na dan Cl min di TKP dan sekresi ADH di TKD, ataukah adanya reabsorpsi asam amino di TKP dan air di TKD, ataukah karena adanya sekresi H+, baik di proksimal maupun di distal. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih utamanya, kita masuk dulu ke review materi kelas 11. Di mana dalam sistem urinaria ini ada 3 komponen utama, ya. Ada yang namanya glomerulus, ada TKP, dari sini sampai sini ini TKP, tubulus contortus proximal, dan ada TKD, tubulus contortus distal. Yang ini yang descending turun, kemudian ada yang ascending naik, namanya lengkung Henle. Dan kalau urinnya sudah jadi, maka dikumpulkan pada tubulus collectivus, TK. Nah, 3 bagian penting ini terjadi 3 proses, yaitu VRA. V-nya adalah filtrasi di glomerulus, R-nya reabsorpsi di TKP, A-nya adalah augmentasi di TKD. Ada VRA, filtrasi di glomerulus, penyaringan, adalah proses penyaringan darah, yang mana darah-darah sel-sel darah itu nggak boleh lewat, nggak boleh masuk ke TKP. Kemudian protein-protein, albumin itu nggak boleh lewat dari glomerulus masuk ke dalam TKP, nggak boleh. Nah, itu harus disaring. Hanya molekul-molekul yang lebih kecil saja, komponen-komponen lebih kecil saja yang boleh masuk, yang kemudian akan membentuk yang namanya urin primer. Ini ya. Kemudian urin primer akan masuk ke dalam TKP, kemudian mengalami proses yang namanya reabsorpsi, penyerapan kembali. Air, glukosa, asam amino, dan ion-ion ini diserap kembali di sini. Lalu di TKD itu terjadi prosesnya augmentasi, penambahan zat-zat sisa yang tidak diperlukan dan pemekatan urin. Kenapa? Karena di sini pun terjadi penyerapan air yang cukup banyak. Gitu ya. Dan kita akan bahas yang terjadi di sepanjang TKP dan TKD ini kenapa terkait dengan proses pengontrolan derajat keasaman. Itu pertanyaannya. Oke, lihat ke sini. Ini adalah tabung proksimal maupun tabung distal. Di mana tabungnya ini tentu saja dikelilingi oleh sel-sel, ya, atau jaringan-jaringan sel-sel yang banyak yang mengelilingi tabung. Dan di dalamnya ada cairan tabungnya. Cairan yang ada di dalam TKB, TKD maupun TKP. Di proksimal maupun distal. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah seperti ini. Ya, ini akan selalu bersiklus seperti ini. Di mana dari proses di dalam cairan itu terdapat H2O, air, dan ada karbon dioksida sebagai efek atau zat buangan dari proses respirasi atau pernapasan pada sel. Nah, H2O dan CO2 ini akan masuk ke dalam sel proksimal maupun distal. Dan di sini terjadi proses penggabungan atau karbonik anhidrase atau Ca, karbonik anhidrase, terbentuklah H2CO3.
atau asam karbonat. Asam karbonat ini kemudian akan mengalami disosiasi, membentuk HCO3 yang bersifat basa dan H+ yang bersifat asam. Lalu H+ ini akan keluar menuju ke lumen, ke cairan ini, ke lubang ini, ke lubang proksimal maupun lubang distal. Nah, inilah yang menyebabkan cairan di dalam lubang distal itu maupun proksimal itu menjadi bernuansa asam. Ini faktor utamanya. Kalau tidak ada H+, sesungguhnya cairan di dalam proksimal maupun distal itu bersifat basa karena adanya ion bikarbonat, HCO3-. Nah, tapi ketika masuk H+ yang dikeluarkan dari sel-sel proksimal maupun sel-sel distal, maka suasana yang ada di dalam lumen proksimal maupun distal itu menjadi asam. Lalu terjadilah reaksi di mana ion bikarbonat ini akan berikatan dengan H+ membentuk yang namanya asam karbonat. Terus berputar seperti ini, akan membentuk lagi H2OCO2 berputar terus. Inilah yang mengontrol derajat keasaman dari suatu tubulus proksimal maupun pada tubulus distal. Jadi agen yang berperan adalah H+. Kembali ke pertanyaan, apakah yang mengontrol pH di dalam urin? Yang jawaban yang tepat adalah karena adanya sekresi H+, baik di tubulus proksimal maupun di tubulus distal. Sehingga jawabannya adalah D. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.